Kita ini para pendosa Bapak Ibu. Kita ini pelaku-pelaku maksiat, betul? Kita ini semua pelaku-pelaku maksiat, betul? Tapi apa kata Allah? Allah itu lebih cinta kepada pelaku maksiat yang mau bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya tak pernah merasa salah. Buat apa jadi orang soleh tapi merasa benar terus, Pak? Ketika salah ditegur nggak mau, ketika salah dikritik nggak mau. Buat apa? Lebih bagus kita jadi pelaku maksiat tapi mau bertaubat daripada jadi orang soleh tapi tak pernah merasa salah. Menganggap dirinya paling benar, yang lain bodoh. Menganggap dirinya paling pintar, yang lain tak ada apa-apanya. Buat apa? Allah benci orang seperti ini. Maka adindaku, kau hari ini nanti akan menjadi ulama-ulama besar yang lahir dari daya Serambi Aceh ini. Amin. Tadi disampaikan sama Abun, kalian nanti tamat dari sini, selesai dari sini harus jadi orang yang manfaat. Itulah bekal yang akan kita bawa menuju kepada akhirat. Betul? Kau di sini santri, jauh dari rumah, betul? Jarang jumpa mak ayah, betul? Betul ya? Apalagi kau yang betina, sengaja yang laki-laki di sini, yang jantan diletak di sini, yang betina asramanya di sana. Pernah saya ke sana diajak keliling. Sudah, yang waktu datang itu Abu, saya diajak keliling ke sana. Begitu masuk saya turun dari mobil macam nengok artis Korea orang itu. Wah, gitu. Iya. Ustaz. Syukur waktu itu manggilnya Ustaz. Kalau begitu turun dari mobil orang itu teriak, Walid. Apa nggak mampus aku? Iya. Kalian anak-anak santri harus ada bedanya sama anak-anak yang nggak sekolah agama, betul? Betul? Harus ada bedanya. Kalian lagi dindaku, dek. Jangan kalian berpacar-pacaran. Belajar aja dulu kalian elok-elok. Kalau sudah elok nanti ilmu kalian, maka yang datang insya Allah orang yang elok. Amin. Jangan mikirkan yang aneh-aneh. Emak ayah kalian setengah mampus, setengah mati, peras keringat banting tulang untuk menyekolahkan kalian di sini. Untuk menitip kalian menjadi santri-santri terbaik di daya Serambi Aceh ini nanti. Artinya apa? Jangan kecewakan emak ayah kalian hanya karena pergaulan hanya karena perkembangan teknologi. Silakan, agama tidak melarang kita kepada kita semua untuk ikut perkembangan zaman. Agama nggak melarang kita, malah Allah yang memerintahkan kita. Apa kata Allah? Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tamfuzu min aqtaris samawati wal ardi famfuzu la tamfuzuna illa Allah yang nyuruh. Hei jemaah jin dan manusia, lintasi kau 7 petala langit, lintasi kau 7 petala bumi. Tapi ingat kata Allah, kau takkan mampu untuk melintasi itu semua illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Apa makna sultan di sini, Ustaz? Para mufassir berpendapat makna sultan di sini adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu itu bisa kau kuasai dunia. Dengan ilmu itu kau bisa tahu cara buat kapal terbang. Dengan ilmu itu kau bisa tahu bahwa di bawah perut bumi ini banyak kekayaan-kekayaan di dalamnya. Ada minyak, ada nikel, ada emas, ada batu bara. Karena apa? Karena ilmu yang kita tuntut di dunia ini. Betul Pak? Makanya saya kemarin yang disampaikan sama Abun tadi, Ustadz Ucai yang kita undang dari Sumatera Utara, itu artinya hubungan kita masih baik dengan masyarakat di luar sana. Agak jantungan juga aku tadi kan. Ya benar. Kalau sempat terjadi kemarin yang aneh-aneh Pak, emak apa nggak batal acara kita kan? Pastikan tak berani aku kemari. Tapi alhamdulillah semua jadi baik, insya Allah. Nih. Maka dengan ilmu, silakan kau ikut teknologi, tapi jangan sampai kau jadi budak teknologi.
Jangan karena semakin canggih teknologi semakin mempermudah jadi jalan kemaksiatan untuk kalian. Betul? Hei, jangan ikut-ikuti pergaulan yang nggak elok. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikut kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kepada golongannya. Dan kalian adik-adik santri harus paham akan hal ini. Agama tidak larang modernisasi. Agama tidak larang perkembangan zaman, tapi jangan sampai kita terikut dan terombang-ambing di balik perkembangan zaman itu. Kita harus punya pondasi yang kuat, yakni pondasi agama. Makanya kalian dimasukkan ke dalam pesantren. Anak pesantren itu jangan pacar-pacaran. Dengar kau, Dek. 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 Tengah abang lu, Dek. Aku bercakap begini karena aku sayang sama kau, Dek. Dengar. Kalau nggak sayang, ku biarkan aja kau. Alah, Ustadz nih banyak kali cakapnya. Rupanya dulu Ustadz tak pernah pacaran. Tidak. Nggak percaya kami Ustadz. Kau tanya biniku itu. Tak ada ku pacaran-pacaran. 18 yang ngantri, semua aku tolak. Lepas itu Ustadz nyesal betul lah. Karena kalau pacaran-pacaran ini yang rugi betina atau jantan? Betina atau jantan? Betina, perempuan. Orang ini tak ada ruginya ini. Maka kau jaga marwahmu sebagai santri. Jangan pacar-pacaran. Dengar, kau ini aurat yang berjalan, dindaku. Makanya elok kita nengok pakaian begini, tertutup, auratmu terjaga. Inilah adab seorang santri nih, Pak. Inilah adab seorang muslimah yang sebetulnya itu, betul? Jangan awak di pesantren elok, begitu keluar dari sini mengayak kerjaan awak, tak boleh. Tetap jaga marwah santri, tetap jaga marwah pondok pesantren dengan pakaian yang kalian pakai. Inilah pakaian muslimah. Jangan awak pamer-pamerkan, kau aurat berjalan. Jangankan lekuk tubuhmu, suaramu pun aurat. Suara yang bagaimana Ustadz? Satu, suara yang mendayu-dayu, yang menaikkan syahwat lawan jenis. Maka kalau mengobrol bertelpon sama lawan jenismu, jangan kau suka suara mendayu-dayu. Halo, Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Udah makan, Adek? Suapin. Kan goblok gitu, jijik aku nengoknya. Aku tak pernah begitu-begitu. Udah sholat, Adek? Bang lah imamnya. Ngapain? Kadang awak yang memancing. Kau harus tegas jadi perempuan. Jangan suka memancing. Patah-patahkan aja. Halo, Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Udah makan kau, Dek? Bukan urusan kau. Udah sholat kau, Dek? Bukan urusan kau. Kaunya ini, Dek, bukan tukang kredit. Kenapa rumahnya? Malam Ahad nih keluar kita ya, Dek? Enggak. Aku sudah dengar ceramah Ustadz Ucai. Aku santri, aku santriwati. Tak ada pacaran dalam hidupku. Oh gitu. Iya. Ayolah ikut aku. Kemana? Malam minggu kita makan ayam penyet. Enggak. Tidak semudah itu membawaku Ferguson. Nanti kita makan di luar ayam penyet, minum jus. Enggak. Sama paket 30 GB. Ayolah dah, ayolah. Ini yang merusak nih. Kalau tidak. Supaya apa? Istiqomah. Supaya mereka tidak sembarangan. Betul? Jantan ini macam lalat. Pantang tengok terbuka langsung hinggap. Lalatnya nih, lalat hijau semua. Bisa nak kita seistiqomah itu, Ustaz? Bisa. Andai kata Nabi, ibda binapsi. Kita mau mulai dari diri kita, ayah bunda. Ibda binapsi. Jangan kita jadi orang tua ini taunya cuman memerintah tapi tak tahu menjalankan apa yang kita perintahkan kepada anak kita. Hari ini kan banyak orang tua yang taunya cuma menyuruh, memerintah, tapi tak pernah melaksanakan apa yang dia perintahkan kepada anak-anaknya. Betul? Kita taunya cuma nyuruh, cuma memerintah, tapi tak pernah melaksanakan apa yang kita perintah.
Kita menyuruh anak kita tutup aurat, tapi kadang kita tak pernah tutup aurat. Kita menyuruh anak kita berakhlak, beradab di luar, tapi kita kadang di rumah tak beradab sama pasangan kita. Laki pulang dari mana kau bang? Bukan itu pertanyaannya bu. Begitu suami datang, yang pertama kau tanya, mau minum apa bang? Jangan kau salahkan kenapa suamimu lebih betah di luar daripada di rumah. Karena di luar kadang pelayanannya lebih baik daripada di rumah. Jumpa mak lampir, asik merepet aja mulutnya. Macam knalpot bocor. Tak ada berhentinya. Jangan. Kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa kata Syekh Imam An-Nawawi? Nanti bu, nanti ada 10 kelompok golongan manusia yang dia ketika beribadah kepada Allah, ibadahnya tak diterima Allah, doanya tak diangkat Allah. Siapa dia Ustadz? Salah satunya para istri yang ketika dia bersikap di depan suami, tersakiti hati suami itu karena perlakuan dia. Dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu. Siapa dia perempuannya Ustaz? Satu, kata Syekh Wahbah Zuhaili, perempuan yang ketika berbicara dia lebih tinggi suaranya dibandingkan dengan suara suaminya. Gak usah tengok-tengokan kau bu. Kau tengok aja aku. Gak usah pala menyenggol kawan sebelah. Dengar kau kak? Alah kau pun juga. Tersindir kami Ustadz, berubah. Banyak perempuan sekarang, istri sekarang pak, lembut bercakap sama laki orang, tapi kasar sama laki sendiri. Betul? Jawablah yang kuat pak, betul? Tanda ibu, laki siapa yang cakap tadi itu? Banyak orang begitu. Padahal suaminya yang menafkahinya, suaminya yang mempertanggungjawabkan kelakuannya nanti di hadapan Allah. Tapi kasar dia sama pasangannya. Khadijah tuh bu, sepertiga tanah Arab itu milik Khadijah, tapi habis untuk dakwah baginda Nabi. Ini bang, ini ya Rasulullah, ini hartaku semua untuk dakwah kau. Nanti kalau saya sudah wafat, kata Khadijah, tak ada lagi yang bisa kubantukan untukmu ya Rasulullah. Bongkar tulang belulangku, rangkai jadi titi, jadi jembatan, supaya kalau ada sungai yang tak ada jembatannya kau bisa lewat. Ini baru istri hebat. Ibu tengok, melawan aja. Check out Shopee aja kerjaan kau. COD terus, baju terus dibanyakkan. Tiap hari belanja. Ustaz kok tahu? Sama kelakuan bini pun sama macam kelakuan kau. Maka aku tak besar-besar. Jangan awak begitu bu. Minta maaf. Ubah sifat seperti itu. Minta maaf. Khadijah tuh, dia tak pernah kalau mau tidur tak minta maaf dulu dengan Rasulullah. Padahal Khadijah itu kain kafannya dari sorga pak. Yang ngasih Jibril langsung. Orang kaya sepertiga tanah Arab hartanya, tapi punya kain kafan tak ada. Menangis Jibril ketika memberikan kain kafan. Mendengar Khadijah berbisik kepada Aisyah, wahai Aisyah, sampaikan kepada ayahmu Rasulullah, pintakan samaku satu sorban beliau. Untuk apa? Untuk nanti ketika aku wafat, minta satu sorbannya sebagai kain kafanku. Disaksikan oleh Allah dan Jibril. Menangis Jibril mengadu. Sampai-sampai dia padahal orang kaya, sepertiga tanah Arab, habis hartanya di jalan ya Allah, sampai kain kafan pun tak punya. Jibril yang mengambilkan langsung dari sorga untuk Khadijah pak. Ibu kalau pengen kain kafan ibu dari sorga, habiskan semua harta ibu untuk suami. Ini ku bantu kalian pak, karena kau udah tertekan kali wajahmu itu. Tengok. Mau kemana kau bang? Pergi ngopi, kasih 10 juta, pergi bang. Kau nak kawin lagi bang? Kawin, nah ini rumah kasih bang. Dari sorga kan kapan kau bu? Tapi ini kan hanya Khadijah yang mampu seperti ini pak. Aisyah sendiri pun tak sanggup. Aisyah sendiri pun tak sanggup. Ya,
Maka Khadijah yang setiap malam dia mau tidur selalu minta maaf sama Rasulullah. Awak amalkan ini. Mau tidur, Bu. Khadijah ini tak pernah dia tidur di bantal. Bukan tak ada bantal Rasulullah. Walaupun dari sabut pelepah kurma bantal dia itu. Disalin, dimasukkan ke dalam gandum, tempat pembungkus gandum, sabut kurma itulah diletakkan di dalam. Tapi Khadijah itu tidak pernah tidur memakai bantal. Kenapa? Saking kan dimuliakan oleh Rasulullah. Setiap malam Khadijah itu tidur dengan Rasulullah. Setiap malam, Bu. Setiap malam Khadijah tidur di lengan Rasulullah. Menangis ku baca sirah nabawiyah nih. Menetes air mataku. Ku tutup buku tuh. Ku tutup kitab tuh. Masuk ke kamar. Ku campakkan bantal di kamar tuh. Bercakap biniku. Kenapa kau buat begini, Cai? Kenapa kau campakkan bantal-bantal ini, Cai? Diam kau, ku bilang. Malam ini jangan kau tidur pakai bantal lagi. Jadi kau tidur di lenganku. Oke, kata dia. Ku buat, Bu. Tidur dia di lenganku. Jam 10 malam aku tidur. Subuh aku terbangun. Macam tiang tenda inilah tanganku. Tak bisa bergerak, kebas. Tak bisa bergerak. Besok malamnya dibuatnya. Lagi Pak, cukup, ku bilang. Badan kau kecil, kepala kau berat, ku bilang. Isinya Sofi semua, apa tak berat kepala kau, ku bilang. Maka jangan tinggikan suaramu di dalam rumah tangga. Sekalipun hartamu lebih banyak, sekalipun ilmumu lebih tinggi, sekalipun hartamu lebih berlimpah daripada harta suamimu, jangan sombong. Kenapa? Hartamu itu takkan kau bawa mati. Banyak pun cincinmu, banyak pun emasmu, ketika kau mati semua akan tinggal. Betul Pak? Untuk siapa? Untuk yang hidup nih lah. Maka warisan terbaik itu apa Ustadz? Ketika kita mampu mewariskan ilmu kepada anak-anak kita. Maka tanamkan ilmu Allah di dalam rumah tangga. Awalkan dengan diri kita. Ibda binafsi. Maka akan melahirkan anak-anak yang juga dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan keraskan lagi suaramu di dalam rumah, Bu. Jelas? Tapi kan aku janda Ustaz. Janda lain cerita. Ini yang belaki. Yang kedua, kata Syekh Wahbah Zuhaili, siapa orang-orang yang tak diangkat doanya oleh Allah? Perempuan-perempuan, para istri yang ketika dia memerintah suami, dia suka memerintah semena-mena kepada suaminya. Dia tak ngapa-ngapain. Bang, ambilkan minumku bang. Kusukkan aku bang. Padahal dia tak ngapa-ngapain. Ini adalah istri-istri yang durhaka kepada suami. Jadi kami tak boleh memerintah suami Ustadz. Boleh. Silakan kau perintah. Tapi gunakan bahasa minta tolong. Ini tidak macam merintah adiknya. Ambilkan dulu itu. Bang, kau bang. Mumpung berdiri bang. Kau ambilkan dulu minumku bang. Tak bisa. Dulu sebelum menikah. Dulu ridhomu kepada mak ayah. Tapi setelah sudah menikah, ridho Allah terletak kepada ridho suamimu bunda. Yang ketiga, kata Syekh Wahbah Zuhaili, siapa orang, perempuan-perempuan yang ibadahnya tak diterima Allah, sampai aras bergetar, doanya tak diangkat Allah. Para istri yang ketika berkelahi sikit-sikit dia minta ceraikan sama suaminya. Berkelahi dia, ceraikan aku bang. Ceraikan aku bang. 20 tahun aku hidup sama kau. Habis hartaku. Emasku terjual. Walaupun ada emas palsu yang ku pakai ini. Kau bilang untuk bisnis apa? Yang ada bangkrut semua. Habis tak tersisa. Kalau gini caranya pulangkan aku bang. Pulangkan aku bang. Pulangkan, ceraikan aku bang. Allah murka dengan perempuan ini. Maka awalkan dari diri kita. Ibda binafsi. Kalau sudah elok rumah tangga kita, akhlak kita dalam rumah tangga elok, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang berakhlak. Anak-anak yang dekat dengan Al-Qur'an, anak-anak yang dekat kepada masjid. Ini tergantung sama kita sama ayahnya. Adik-adik santri ya. Nih nanti keluar dari sini, tamat dari sini jadi orang manfaat. Masjid menjadi sahabatmu.
Al-Quran menjadi teman yang selalu menemanimu. Supaya apa? Damai, tenang hidup kita. Berkah yang ada untuk kita. Jangan anak santri jauh dari keluar dari masjid nanti kau balik ke kampung halamanmu, tengok masjid tuh yang mengisi tuh atuk-atuk tuh juga, suruh minggir. Pinggir tuh. Gantian. Aku baru tamat dari Serambi Aceh. Kau pinggir kau. Biar aku yang ajan, aku yang imam. Kau di sudut aja. Jangan lagi kau yang ajan tuh, biar aku yang ajan. Supaya apa? Ilmu yang kau dapat di sini manfaat. Au ilmin yuntafa'u bih, bermanfaat ilmu itu. Tak sia-sia mak ayah tu memasukkan kau kemari. Azan, kau yang azan. Ini berapa hari saya di sini, azannya bagus terus. Korik tadi kita bagus. Santri sini tadi bu, yang ngaji tadi santri sini. Nah, coba, bagus suaranya. Ini kalau tidak ada gurunya, takkan mungkin dia bisa ngaji seperti itu. Tapi karena dia belajar dekat dengan Al-Quran, Allah kasih keistimewaan, bagus suaranya. Maka anak-anak santri jangan alergi dengan masjid. Nanti begitu kau pulang ke rumah, masih masjid itu yang mengisi orang-orang tua. Mohon izin tuh, saya baru keluar dari pesantren, biarlah saya yang azan tuh. Wah, ada ngatuk nih bandal. Kau masih bebudak, kau masih anak-anak. Tak boleh azan, biar aku yang azan. Sebelum aku mati, tak ada yang boleh menggantikan aku. Wah, ini atuk-atuk minta kena racun begini modelnya. Aku tak melarang atuk untuk azan, tak melarang yang tua-tua ini azan. Silakan azan tuh. Tapi pastikan sebelum kau azan, listrik itu pas mati. Jadi tak kemana-mana suaranya. Tapi kalau ada suaranya, biarkan anak-anak santri kita yang azan. Supaya apa? Suara mereka bagus. Karena masjid ini ramai, tidaknya tergantung kepada siapa yang memanggil. Betul? Masjid sebesar apapun, masjid secantik apapun, masjid semegah apapun, masjid semewah apapun, kalau maaf, yang manggil tak bagus, tak sesuai sama ahlinya, maka takkan ramai. Bak kata pepatah, kalau dulu tak ada rotan akar pun jadi, pepatah itu pepatah lawas, pepatah lama, tak bisa pakai zaman sekarang. Pepatah sekarang yang cocok, tak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Di mana tempat menciptakan rotan yang baru itu? Di pondok pesantren, di dayah-dayah yang hari ini tempat anak-anak kita menuntut pendidikan agama. Maka takkan sia-sia kau adindaku ketika masuk pesantren. Keluar dari sini nanti kau akan jadi orang yang manfaat. Itulah tanda kebanggaan orang tuamu kepada dirimu. Betul? Betul Bapak Ibu? Jenderal pun anakmu, kaya pun anakmu, berharta pun anakmu, banyak hartanya, banyak uangnya, tapi begitu awak mati, taunya anak kita cuma nangis. Sedih nggak kita? Sedih nggak? Dan kita belum dikatakan sebagai orang tua berhasil. Anak saya Pak, 6 tahun lebih umurnya, belum sampai 7 tahun. Perempuan. Hafalannya sudah lumayan. Hadis-hadisnya sudah lumayan. Doa sehari-hari lumayan. Setiap saya pulang, dia kalau sholat, didoakannya saya. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sehatkan umi papaku, sayangi umi papaku sebagaimana dia menyayangi aku waktu kecil. Ketika aku melihat dia berdoa seperti itu, Ustadz bangga tidak? Sikit pun tak ada banggaku Pak. Kenapa Ustadz tak bangga? Karena maaf, masih nampak di antara 2 buah bola matanya, aku ini masih hidup. Masih bisa kuturuti apa yang dia mau sampai hari ini. Pertanyaanku, ketika aku nanti sudah mati, masihkah kalimat Rabbik firli wali walidayya itu dibacakan dari mulutnya untukku?
Bisa tidak kita punya anak yang seperti ini? Bisa, kalau dari kecil, dari sejak umur belia, sejak dia muda, sudah kita dekatkan dengan ilmu agama. Salah satunya apa? Dimasukkan ke pondok pesantren. Ustadz, kami kadang rindu sama anak kami. Ustadz, kadang kami sedih karena menahan rindu untuk ketemu anak kami, Ustadz. Biarlah rindu itu sekarang kau simpan Bapak Ibu. Tapi nanti akan ada senyuman dan tawa bahagia ketika kau melihat anak-anakmu. Ketika kau sudah terbujur kaku. Tapi yang mensolatkan adalah anak-anakmu. Yang mengkafani anak-anakmu. Yang memandikan anak-anakmu. Yang memasukkan kau ke liang lahat adalah anak-anakmu. Inilah tanda orang tua berhasil ketika dia mendidik anak-anaknya di dunia. Maka ketika itu kita kembali kepada Allah dengan nikmat umur yang sudah Allah ambil dari diri kita. Insya Allah ulaika yarjuna rahmatullah. Disitulah rahmat Allah akan bercucuran untuk kita semua. Amin. Amin. Kenapa Ustadz? Awak banyak dosa, awak banyak maksiat, awak banyak salah. Tapi awak melahirkan anak-anak yang dekat kepada Allah, taat kepada Allah, dekat kepada ulama, bermanfaat di tengah-tengah umat. Itulah yang akan membawa wallahu ghafurur rahim, ampunan dan sayangnya Allah. Meskipun kita di dunia adalah pelaku maksiat sekalipun. Maka jangan pernah rugi memasukkan anak kita ke pondok pesantren. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup sesukamu, silahkan. Tapi ingat kau pasti akan mati. Maka kita yang hidup ini mengenang orang yang mati, karena kita nanti akan kembali kepada mati. Dulu kita dari tanah, suatu saat akan kembali kepada tanah. Asal kita dari Allah, maka nanti kita akan kembali kepada Allah. Maka pesan saya kepada orang tua, pertama, perbaiki dirimu supaya apa? Senang anak-anakmu. Kau dijadikan teladan dan idola bagi anak-anakmu di tengah-tengah masyarakat maupun di rumah tanggamu. Yang kedua, pesanku untuk para santri tadi apa? Keluar dari sini, ambil kebermanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kau yang santri ini tak bisa bermanfaat baik di tengah-tengah masyarakat. Ya, dekat dengan masjid. Yang azan atuk tuh, pinggir dulu tuh, biar aku yang azan. Kalau sudah anak-anak santri yang azan, bagus tak suaranya di sini, Pak? Bagus nggak? Semangat nggak awak nak pergi ke masjid tuh? Subuh diputarnya azan Mekah tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba, subuh sudah azan begini, ayahnya yang tak pernah bangun subuh pun bangun. Pergi dia ke masjid, ngapain Ustaz? Menengok siapa yang azan. Awalnya kan menengok-nengok dulu. Habis menengok kan terikut. Semangat apa? Masjid tuh bakal ramai, betul? Tapi atuk tuh juga yang azan. Tak ada seninya. Napas pun udah setengah-setengah lagi. Allahu Akbar. Siapa nak pergi datang ke masjid model azan macam gitu? Tapi kalau sudah anak santri yang azan Mekah dipakainya, senang tidak kita? Apa kata emak dia? Apa kata ayahnya? Siapa yang azan itu ya mah? Kok cantik kali suaranya? Anak kita lah ya. Rajin anak kita ke masjid ya. Wah, wajar dong anak kita rajin ke masjid, subuh sudah azan. Kenapa? Anak kita tamatan pesantren Serambi Aceh. Wajar kalau dia subuh sudah berani azan di masjid. Gak sia-sia kita mendidik anak kita di pondok pesantren tuh. Bukan macam kau, azan masih tidur, ayah Fir'aun ya model kau ini, kata emak dia. Maka itu jadi motivasi, Pak. Senang awak. Nanti zuhur, kalau subuh azan Mekah, zuhur diputarnya azan Malaysia itu, lain lagi lagu dia itu. Diazankannya Malaysia itu. Allahu Akbar, Kalau sudah begini azan zuhur tuh, emak kau pun bangga, keluar dia dari rumah, bercakap dia sama tetangganya. Oh kak, ini yang azan anak aku kak. Anak kau tak pandai kak, anak aku.
keliling kampung nih, anakku tuh, anakku. Tapi tak sholat, sama aja mak Firaun kau itu, tahu kau? Maka anak awak nih kalau dia sudah di pesantren, dukung dia supaya manfaat di tengah-tengah Dan kita pun harus legowo, Pak. Jangan anak santri mau mengambil alih, mau azan, kita larang-larang, jangan. Ini bukan zamannya keraiso. Ini bukan zamannya akar lagi, ini zamannya rotan. Kalau ada rotan, kasih kesempatan rotan itu. Jangan awak melarang-larang mereka. Imam, begitu. Tapi kan dia belum nikah, Ustadz. Tak ada syarat jadi imam itu harus nikah dulu. Asalkan dia sudah balik, bacaannya elok, tajwidnya bagus, hafalannya banyak, maju kau jadi imam. Jangan ada syarat tunggu kawin, tunggu nikah. Kapan lagi imam yang baik yang akan kita dapat, betul? Ini tidak. Atuk tuh juga jadi imam, pinggir kau katanya. Awak nengok gaya jalan atuk tuh pun pengen awak tunjang dari belakang rasanya. Nengok gaya jalannya tak yakin awak. Atuk tuh juga. Luruskan saf, rapatkan barisan. Awak pun iya. Tak ada lagi seninya. Angkat takbir gemetar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada seninya. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Akhir ayat ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Awak di belakang bingung cemana bang? Amin. Kan tak sedap yang model begini nih Pak. Tak enak. Udah tak punya seni, nekat baca ayat kembar. Nah, ini buat penyakit Pak. Surah kembar dibaca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Labudu mata budun. Walan tuman ma'abud. Walan nabi ma'abad tom. Walan tuman ma'abud. Walan nabi ma'abad tom. Walan tuman ma'abud. Itu aja berbolak-balik Pak. Ujung tuh tak dapat sama dia. Gelap pandangan dia. Walan tuman ma'abud. Walan nabi ma'abad tom. Itu aja berbolak-balik. Awak dari belakang mengingatkan. Lakum tuh, lakum. Atuk tuh lah tahu iyo lakum kata atuk tuh. Lakum dinukum waladdoa. Ini yang kena sipak dari belakang model imam begini. Maka jangan lagi awak ini malas memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang sudah ahli. Jangan egois kita Bapak Ibu, betul? Kasih kesempatan. Kalau sudah anak kita yang jadi imam, yang bangga orang tuanya, berarti aku nggak sia-sia memasukkan anakku ke pondok pesantren. Imam, apa kata anak tuh di depan? Luruskan shaf, rapatkan barisan. Emak ayah di belakang. Kok macam tanda suara imam nih? Macamnya suara anakku nih kak, kata emak dia. Tak mungkin anak kau, anakku kak. Aku yang melahirkan, aku tanda siapa anakku kak. Ya udah dengar aja lah, kalau memang anak kau. Tapi aku yakin ini anakku kak. Allahu Akbar. Nah kan anakku kak. Tetangga dia pun emosi. Aku tahu anak kau. Udah cuman ini sholat dulu kita. Oke. Allahu Akbar. Apa kata mak tuh? Ya Allah nak. Gak kusangka kau bisa jadi imam gini nak. Gak sia-sia kau masukkan pesantren nak. Anak di depan jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin.
macam di Mekah, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di belakang amin, emak di belakang, ya Allah nak, 9 bulan aku mengandung kau nak, sampai mengidam-ngidam aku, bau tak sedap aku muntah, makanan tak sedap aku muntah, menengok muka ayah kau aku pun muntah juga. 9 bulan 10 hari ku tahankan sakit mengandung kau. Ketika melahirkan, darah Nana rasa sakit jadi satu, hilang semua itu nak. 2 tahun aku menyusui kau nak, kata mak itu, ya Allah. Selesai kau nyusu 2 tahun, dilanjutkan ayah kau sampai sekarang nak, kata mak itu. Tapi hari ini semua terobati nak. Karena apa? Karena hari ini kau mampu memimpin umat untuk dekat kepada Allah nak. Terlepas dia waktu sholat tuh, memang anakku yang imam kak, bagus suara dia kak, ini anakku. Tetangga tuh, aku tahu ini anak kau, cuman mulut kau diam. Ini sholat, mulut kau diam. Tetangga sebelah tak mau kalah, sholat tuh tak boleh bercakap. Yang belakang goblok, untung aku tak ada bercakap, kata dia. Selesai sholat. Kenapa Ustaz? Bangga punya anak yang mampu memimpin umat untuk dekat kepada Allah. Dan itu adalah anak-anak yang lahir dari pondok pesantren. Insya kau jangan pacaran-pacaran. Begitu kalau kau cari laki yang bisa jadi imam, ya, paham dek? Dan pacar-pacaran, jangan paket, karena paket 30 giga kau mau dibonceng sana bonceng sini, bawa sana bawa kemari, naik ninja. Jijik kalau aku nengok kereta ninja tuh. Kenapa Ustadz jijik nengok kereta ninja? Bukan aku tak bisa beli, sekarang pun bisa aku beli kereta ninja tuh. Jadi kenapa Ustadz tak suka? Aku tak sampai. Bejinjet aku naik itu. Maka jangan karena naik ninja kau langsung jatuh cinta. Bisa jadi ninja kredit. Tengah malam kau dibawa main-main ke sana kemari, nengok keyboard, nengok hiburan DJ musik sekarang Pak. Sesak jantung awak dengar musik DJ itu. Matikan lampunya dong. Oye. Jam 2 jam 3 malam baru kau dibawa pulang. Rusak kau dindaku. Maka perbaiki saja ilmumu, sekolah elok-elok, nyantri elok-elok. Nanti ketika kau sudah punya ilmu, kau keluar banyak manfaat di luar, insya Allah yang baik yang pasti akan datang kepadamu. Allahu Akbar. Insya. Maka pesanku kepada santri, tuntut ilmu elok-elok. Jangan kau kecewakan emak ayah. Jaga nama baik pondok pesantren, baik waktu kau jadi santri maupun nanti ketika kau jadi alumni dari pondok pesantren Serambi Aceh ini. Ya, jangan kecewakan guru-guru kita, jangan kecewakan muallim-muallim kita, jangan kecewakan abuya-abuya kita. Karena apa? Keberkahan yang mau kita cari dari guru-guru kita. Ketika guru-gurumu redok, maka redoklah dia dalam hidupmu. Insya Allah keberkahan akan menghampiri dirimu. Terakhir ya Pak. Aku tadi ceramah jam 3. Sudah hampir jam 5 ya Pak. Sudah hampir jam 2 jam saya berceramah ini Bang Haji. Lanjut ini. Lanjut. Kok nggak ada kasihanmu sama aku sama sekali Pak. Terakhir yang ketiga, untuk para muallim muallimah, untuk para asatis wa ustazat
para abuya, para mu'alim yang mengajar di pondok pesantren, mau siapapun kita hari ini, tanamkan keikhlasan dan kesabaran. Yakinlah, tak seberapa yang kau dapat di dunia, tapi Allah sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita, para orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia seberapa kali sih, tapi di akhirat insya Allah tak terhingga balasan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Tak sejahtera kita, biasa saja, tapi di akhirat Allah akan muliakan kita. Paling tidak hari ini Allah berikan kita sehat, Allah jaga nasab kita dengan nasab kebaikan sampai nanti kita meninggalkan nasab-nasab kita ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas dan sabar jangan pernah kita beda-bedakan. Oh ini anak si Polan, oh ini anak si Polan, oh ini anak si Anu, oh ini anak si Anu. Jangan. Perlakukan santri semua sama, karena semua kita tak ada bedanya. Yang membedakan hanya nilai-nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan dan kesabaranmu, keuletanmu mendidik anak-anak hari ini, insya Allah akan mendatangkan pahala yang besar untuk di kemudian hari ketika kita kembali kepada Allah. Bapak ibu pendidik, saya pun pendidik. Dulu saya mengajar, karena tak sempat mengajar kutinggalkan. Saya fokus dalam berdakwah. Kita sama-sama mengajar. Lelah itu biasa, capek itu lumrah. Namanya juga adalah bahagian daripada jihad kita di jalan Allah. Kita punya ilmu, jihad kita dengan ilmu. Kita punya harta, jihad kita dengan harta. Harta ilmu kita nggak punya, kita dititipkan Allah sehat, jihad kita dengan kesehatan. Insya Allah semua akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan saya kepada orang tua, awalkan dari diri kita, perbaiki diri kita, berikan contoh, jangan tahu hanya pemerintah, tapi contohkan apa yang kita perintah kepada anak-anak kita. Agar anak-anak kita menjadikan diri kita idola dalam hidupnya, bahwasanya mereka mempunyai orang tua yang dekat kepada Allah, yang taat kepada Allah, sehingga anak-anak kita dalam hidupnya tidak ada idola selain emak dan ayah dia. Yang kedua, untuk para santri, tetap semangat belajar nak. Tahan rindumu, tahan kangenmu sama emak ayah dan keluargamu. Yakinlah emak ayahmu akan bangga dengan rindu yang hari ini mereka tahan. Ketika kau keluar dari daya Serambi Aceh ini, kau menjadi manusia yang bermanfaat di tengah-tengah umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dia yang manfaat. Silakan kau ikuti perkembangan teknologi, silakan kau ikut perkembangan zaman, tapi jangan sampai kau jadi budak teknologi, apalagi sampai tergerus karena perkembangan dan hedonisme pergaulan saat ini. Jadikanlah bahwasannya dirimu adalah santri, dirimu adalah santri, maka santri harus punya nilai yang berbeda dari anak-anak yang tidak dekat dengan agama, yang tidak pernah nyantri. Kau harus mampu jadi teladan, kau harus jadi role model, harus jadi teladan, pedoman di tengah-tengah masyarakat bagi anak-anak muda seusiamu. Sehingga apa? Anak-anak kita nanti ke depan menjadi anak-anak yang dekat dengan agama, dan anak-anak seusiamu tidak kaku, tidak alergi dengan yang namanya pondok pesantren. Itu semua tergantung kepada dirimu. Terakhir yang ketiga, kepada para pendidik, kepada para abuya, mu'alim, mu'alimah, ustazat, wa'asatis, semua tanamkan kesabaran dan keikhlasan. Memang tak mewah kita di dunia, tapi insya Allah ketika di surganya Allah, Allah akan berikan kemuliaan yang tak terhingga untuk kita. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Itu saja barangkali yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan kita yang berhadir ini semua, datangnya kita, niatnya kita yang hadir kemari karena Allah, hanya Allah dan untuk Allah, semua dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon pamit, saya mohon izin. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan.